Inilah fakta sejarah Islam yang akan membuatmu terkejut. Ternyata Islam pernah menolong bangsa Yahudi. Hal ini dikemukakan oleh seorang profesor sejarah Yahudi dari Vanderbilt University, yaitu Dr. David J. Wasserstein, menulis sebuah esai yang berjudul So What Did the Muslim Do for the Jews? Pada 24 Mei 2012. Ini adalah sebuah klaim unpopuler dan discomforting dalam dunia modern. Tetapi klaim tersebut adalah kebenaran sejarah yang dibawa dengan dua argumen. Pertama, pada 570 Masehi, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, orang-orang Yahudi dan Yudaisme dalam perjalanan menjadi yang terlupakan. Kedua, kedatangan Islam menyelamatkan mereka, menyediakan dunia baru bagi mereka bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga berkembang, mendirikan fondasi kemakmuran budaya Yahudi juga dalam kerajaan Kristen, melalui periode abad pertengahan sampai dunia modern. Pembahasan argumen pertama, pada abad keempat, Kristiani telah menjadi agama dominan di bawah kekuasaan Romawi. Salah satu aspek kesuksesan ini adalah konversi kepercayaan rival mereka, Yudaisme menjadi Kristiani. Testimoni dari eksistensi Yahudi pada kekuasaan Romawi yang didapat oleh Dr. Wasserstein menunjukkan besarnya angka konversi tersebut. Karena perlakuan yang dialami oleh orang-orang Yahudi antara abad 4 dan 7 tersebut. Status, hak, eksistensi sosial, dan ekonomi, agama serta budaya, wilayah kekuasaan Romawi akan terkikis. Tidak hanya pengaruh dari Kristen Romawi, orang-orang Yahudi juga harus menghadapi perjuangan militer dan politik dengan kekuasaan Zoroaster Persia. Sebagai elemen kecil dalam dunia Kristiani, mungkin orang-orang Yahudi tidak akan terpengaruh dari sisi pandangan politik. Tapi besar pengaruhnya ketika Zoroaster Persia mulai menduduki Babilonia, sekarang yaitu Irak, yang menjadi konsentrasi budaya orang-orang Yahudi. Tempat berkembangnya pemikiran intelektual dan budaya selama 3000 tahun lamanya sehingga mengakibatkan perpecahan bangsa Yahudi, yaitu Yahudi di bawah kekuasaan Romawi dan Yahudi di bawah kekuasaan Persia. Di bawah kekuasaan Kristiani Romawi, orang-orang Yahudi mulai kehilangan bahasa ibu budaya mereka, Hebreu dan Aramaik, karena di sana mereka hanya dikenalkan dan diperbolehkan menggunakan bahasa Latin atau Yunani. Hilangnya kesatuan bahasa dan kaitannya dengan literatur mereka merupakan langkah besar menuju asimilasi dan kemusnahan bangsa Yahudi. Selain itu, karena perpecahan yang terputus dari pusat budaya mereka, Babilonia, yang menjadi kekuasaan Persia, membuat derita orang-orang Yahudi semakin buruk. Hal ini berhubungan dengan pernyataan di awal semula di mana Yahudi di bawah kekuasaan Romawi bagian barat terancam menghilang dan di bawah kekuasaan Persia bagian timur akan membentuk sekte oriental baru. Jika bukan karena kedatangan Islam, konflik orang-orang Yahudi dengan Persia akan terus berlanjut dan intensitas perpecahan antara Yahudi bagian barat dan Babilonia akan semakin meningkat. Pembahasan argumen kedua, yaitu krisis orang-orang Yahudi tersebut berhenti dengan bangkitnya Islam. Penaklukan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim pada abad ke-7 mengubah dunia secara dramatis, luas, dan berefek permanen kepada orang-orang Yahudi. Setelah kematian Nabi Muhammad, yaitu pada 632 Masehi, pasukan-pasukan Muslim hampir menguasai dunia, di mana kebanyakan ditinggali oleh orang-orang Yahudi, mulai dari arah timur Spanyol, sepanjang Afrika Utara dan Timur Tengah, sampai sejauh perbatasan sebelah timur Iran dan selebihnya. Hampir orang-orang Yahudi berada dalam kekuasaan Islam. Situasi baru ini kemudian mengubah keberadaan Yahudi, mulai dari ketentuan legalitas, demografi, agama, politik, geografi, ekonomi, bahasa, budaya, dan semua menjadi lebih baik. Pertama, pada perubahan sisi politis, di mana orang-orang Yahudi mendapatkan second class citizenship yang masih lebih baik daripada tidak memiliki hak kependudukan. Pada zaman tersebut, status kependudukannya masih terbilang cukup maju dibandingkan di bawah kekuasaan Spanyol sebelum ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada 711 Masehi. Meskipun begitu, orang-orang Yahudi tetap termasuk ke dalam pengawasan hukum, namun tetap dapat menikmati hak tertentu dan perlindungan yang ditawarkan oleh penguasa Muslim. Pada sisi agama, orang-orang Yahudi terbilang bebas jika dilihat dari pandangan mereka, karena mungkin tidak membangun sinagog secara teori dan pengakuan iman mereka juga tidak dilakukan secara publik. Tapi tidak ada larangan yang terlalu signifikan pada mereka. Orang-orang Yahudi dapat menikmati perwakilan oleh pemimpin mereka di hadapan penguasa Muslim. Mungkin tidak terlalu kedengaran sempurna dan mencerahkan, setidaknya itu merupakan norma umum. Dengan ekspansi ini,
Orang-orang Yahudi juga dapat menikmati kebebasan bergerak kemanapun mereka mau dan mempertahankan status dan hak mereka secara luas. Dengan semakin besarnya ekspansi penguasa Muslim, orang-orang Yahudi juga dapat berkontak langsung dan mengembangkan budaya mereka menjadi lebih besar, khususnya dengan Arab. Pada awal abad ke-10, hanya 300 tahun setelah menaklukkan, Sa'diyah Gaon telah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Hasil kontakan langsung tersebut dapat menghasilkan perpaduan dua budaya yang membuat orang-orang Yahudi dapat menulis dalam bahasa Arab, namun dapat membangkitkan dan mempertahankan bahasa Hebreu mereka. Puisi terhebat dalam bahasa Hebreu pun juga lahir pada periode tersebut, seperti puisi dari Sa'diyah Gaon, Solomon ibnu Gabirol ibnu Ezra, Moses dan Ibrahim, dan masih banyak lagi. Sayangnya, kemakmuran dan kerukunan antara orang Yahudi dan Muslim Arab ini tidak bertahan selamanya dan berhenti pada 1300 Masehi karena penaklukan Crusader.